Kita menyadari bahwa Paskah atau pesta kebangkitan Kristus merupakan momen yang paling penting bagi iman kita. Boleh dikatakan Paskah itu pesta dari segala pesta. Pesta yang terbesar. Memang banyak orang tidak percaya. Bahkan para antikristus atau lawan Kristus mengatakan bahwa Yesus tidak pernah bangkit. Dia hanya seolah-olah bangkit. Itu adalah mimpi di siang bolong dari para murid Yesus. Tetapi kita yang percaya kepada Yesus, kita yakin bahwa pada hari ketiga Yesus bangkit dari antara orang mati. Karena kalau Yesus tidak bangkit, sia-sialah kepercayaan kita. Bahkan Santo Paulus mengatakan, kalau Kristus tidak bangkit, sia-sialah pewartaan mereka selama ini. Karena mereka mewartakan Kristus itu bangkit. Lalu seorang teolog dari Prancis namanya Leon Dufour dalam studi ilmiahnya tentang kebangkitan Kristus, dia menulis banyak buku tentang kebangkitan Yesus ini. Dia mengatakan, hanya iman dapat memberikan jawaban yang memuaskan atas kebangkitan. Hanya iman yang bisa memberi jawaban yang memuaskan atas kebangkitan. Bukanlah studi-studi intelektual atau studi-studi ilmiah yang telah dia buat itu. Karena pada akhirnya iman yang bisa menyelesaikan semuanya. Memberikan jawaban yang memuaskan. Dalam hal ini ketiga bacaan yang kita dengarkan hari ini dimaksudkan untuk meneguhkan iman kita akan kebangkitan Yesus Kristus. Bacaan pertama dan bacaan Injil memberikan semacam bukti akan kebangkitan Yesus. Karena bacaan pertama dan bacaan Injil mengisahkan tentang kebangkitan itu. Sedangkan bacaan kedua memberi pesan, memberikan amanat bagi kita untuk hidup sesuai dengan iman akan kebangkitan itu. Injil hari ini memuat kesaksian Yohanes tentang peristiwa kebangkitan Yesus yang sebenarnya tidak banyak berbeda dari kesaksian ketiga penginjil yang lain. Penginjil Matius, Markus, dan Lukas. Menarik bahwa pada hal yang sangat penting dalam iman kita ini, para penulis Injil ini hampir sepakat. Mereka mengisahkan hal-hal yang hampir sama berkaitan dengan kebangkitan itu. Hal pertama yang ditegaskan adalah hari kebangkitan Tuhan. Dengan sangat jelas dikatakan oleh Yohanes bahwa kebangkitan itu diketahui pada hari sesudah Sabat. Sabat itu hari Sabtu. Jadi diketahui kebangkitan Yesus itu sesudah Sabat, yaitu hari Minggu. Kata hari Minggu dari Domingus, Dies Dominus, jadi hari Tuhan. Maka kebangkitan Yesus itu terjadi pada hari ketiga setelah wafat dan kematian Yesus pada hari Jumat Agung. Jadi para penginjil sepakat. Kebangkitan Yesus itu pada hari Minggu, hari Tuhan.
Hal kedua yang digarisbawahi oleh Yohanes ialah peranan Maria Magdalena bersama para perempuan lain sebagai saksi pertama dari kebangkitan. Disusul oleh Petrus dan murid yang terkasih yaitu Yohanes Rasul. Maka dalam hal ini kaum perempuan itu perlu berbangga. Tetapi jangan sombong ya. Sebab semua penginjil sepakat bahwa Maria Magdalena bersama para perempuan itu merupakan saksi-saksi pertama dari peristiwa yang agung itu. Kalau para murid Yesus ada yang mengatakan omong kosong, ada yang meragukan, tetapi perempuan-perempuan di hari Paskah itu langsung percaya bahwa Yesus sungguh telah bangkit. Lalu saksi-saksi penting lain dari kebangkitan Tuhan Yesus adalah Petrus dan Yohanes dalam Injil Yohanes ini. Setelah mendapat berita dari Maria Magdalena bahwa jenazah Yesus tidak ada lagi dalam kubur, kedua rasul itu segera pergi ke kubur. Yohanes segera percaya pada kebangkitan setelah ia melihat kubur kosong dan kain kafan serta tudung Yesus yang tergulung rapi. Kubur kosong itu bukanlah bukti bahwa Yesus sudah bangkit. Kubur kosong hanya tanda. Kalau tanda itu tidak memaksa orang untuk percaya. Kalau bukti memaksa orang untuk percaya. Jadi tanda bahwa Yesus bangkit itu melalui kubur kosong dan kain kafan serta tudung Yesus yang tergulung rapi. Jadi Yohanes cepat percaya. Sedangkan Petrus dalam Injil ini tidak nampak, tidak kelihatan bahwa dia dinyatakan percaya. Tetapi meskipun demikian, dia sebenarnya juga percaya akan kebangkitan Yesus. Hal ini jelas dari bacaan pertama Kisah Para Rasul yang sudah kita dengarkan tadi, di mana Petrus menyebut dirinya sebagai salah satu dari mereka yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Yesus setelah Yesus bangkit dari antara orang mati. Jadi mereka tidak hanya melihat kubur kosong, tetapi kemudian ada penampakan-penampakan yang meyakinkan para rasul itu bahwa Yesus sungguh telah bangkit. Dengan kata lain, Petrus berani memberi kesaksian tentang kebangkitan Yesus karena dia telah bertemu dengan Yesus yang bangkit. Inilah bacaan pertama dan bacaan Injil yang berbicara tentang kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu dalam bacaan kedua hari ini, Paulus menjelaskan konsekuensi atau akibat kebangkitan Yesus Kristus bagi hidup kita sebagai orang Kristen pengikut Yesus. Apa konsekuensi atau apa akibatnya iman akan Yesus yang bangkit bagi hidup kita? Dia mengatakan, saudara-saudara, kamu telah dibangkitkan bersama Kristus, maka arahkanlah perhatianmu kepada harta surgawi, bukan kepada yang di dunia ini. Dengan kata lain, kalau kita telah dibangkitkan bersama dengan Yesus Kristus, maka kita harus mencari dan memikirkan perkara yang di atas, bukan di bumi ini. Apa maksudnya? Kita manusia ini biasanya disibukkan dengan urusan dan pikiran hidup sehari-hari. Misalnya urusan berkaitan dengan keluarga, urusan berkaitan dengan mencari nafkah untuk diri sendiri, untuk keluarga, bahkan orang lain.
kita cenderung mencari hal-hal yang bersifat duniawi semata-mata. Bahkan ada orang yang mencari dan mengejar hal-hal duniawi yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, karena mereka itu sangat serakah. Serakah mengejar materi, serakah mengejar kuasa, serakah mengejar kenikmatan, mengejar hedonisme. Inilah hal-hal duniawi yang dikatakan oleh Paulus yang harus diwaspadai. Janganlah mengejar hal-hal ini, katanya. Arahkanlah perhatianmu kepada hal-hal yang di atas, hal-hal surgawi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang mengimani Kristus yang bangkit. Pada hari ini memang kita datang bukan untuk mencari jenazah Yesus. Sebaliknya kita mencari Yesus yang hidup, Yesus yang sudah bangkit. Paskah Yesus juga menjadi paskah kita. Kebangkitan Yesus Kristus adalah kebangkitan kita juga. Oleh karena itu, sebagai tanda cinta dan syukur kita atas rahmat kebangkitan Kristus, kita harus mewartakan Kristus yang hidup. Bagaimana caranya kita mewartakan Kristus yang hidup? Kita harus membawa kegembiraan dan damai bagi sesama. Kita perlu membangkitkan harapan, optimisme dalam diri sesama yang dirundung malang. Kita perlu menggalang kerjasama, solidaritas untuk membangun hidup bersama yang lebih baik dan lebih menyenangkan. Kita tidak berjuang sendiri-sendiri, tapi berjuang bersama untuk membangun hidup bersama yang lebih baik. Teristimewa di masa yang sulit ini, kita perlu membawa kegembiraan dan harapan dengan mewujudkan solidaritas Kristiani atau kesetiakawanan Kristiani kepada sesama yang mengalami penderitaan dan kesulitan. Kita tahu hampir 2 tahun atau lebih dari 2 tahun, dampak dari pandemi COVID-19 sangat dirasakan oleh banyak orang. Banyak orang meninggal, tapi banyak orang juga menderita, mengalami kesulitan. Dan sekarang dampak global dari perang Rusia dan Ukraina membuat semua mengalami kesulitan, harga-harga barang semua naik. Ini kesulitan yang akan dialami oleh banyak orang. Orang mengalami penderitaan dan kesulitan. Maka sudah sepantasnya kita membangun solidaritas Kristiani, kesetiakawanan Kristiani kepada sesama yang mengalami penderitaan dan kesulitan itu. Maka hendaknya kita rela saling berbagi dan saling membantu satu sama lain. Seperti Maria, seperti Yohanes, Petrus dan para rasul, kita semua berusaha untuk menjadi saksi-saksi nyata kebangkitan Yesus. Memang kita tidak pernah hidup dengan Yesus yang sudah bangkit. Memang kita tidak pernah hidup seperti mereka, para rasul yang pernah hidup, makan, minum, bergaul bersama Kristus yang bangkit. Karena pengalaman para rasul itu adalah pengalaman yang unik, yang tidak mungkin bisa terulang lagi, kapanpun. Tetapi kita dapat menghadirkan Yesus Kristus yang bangkit, yang kita imani itu melalui perkataan dan melalui sikap hidup kita yang baik. Sehingga banyak orang tergugah, banyak orang diajak untuk
melihat kita sebagai murid-murid Kristus, dan lebih dari itu mungkin mereka percaya kepada Yesus Kristus karena melihat cara hidup, sikap hidup kita yang baik sebagai murid Kristus. Dalam iman akan kebangkitan Yesus Kristus, marilah kita membangun hidup kita di atas semangat Yesus yang bangkit, dan kita menjadi saksi-saksinya yang berani, yang setia, yang baik. Lalu sebagaimana yang diamanatkan oleh Paulus tadi, iman akan kebangkitan Yesus Kristus seharusnya membawa perubahan dalam diri kita menjadi lebih baik. Kalau selama ini kita lebih memperhatikan hal-hal duniawi, maka mulai sekarang kita perlu merubah diri, perlu mengarahkan diri pada hal-hal surgawi. Kita perlu membangun kehidupan rohani yang baik. Hal ini sama sekali tidak berarti bahwa mulai sekarang kita tidak boleh bekerja lagi. Tidak demikian. Bahkan sebaliknya, kita tetap harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan jasmani kita dan membangun kehidupan kita dunia ini. Namun dalam berbagai kesibukan dan urusan dunia ini, kita jangan melupakan hal-hal rohani untuk kehidupan kekal. Kita perlu sadar bahwa kita manusia itu hidup hanya satu kali saja. Maka kita hanya punya satu kesempatan saja untuk menyiapkan diri bagi hidup kekal itu. Tidak ada orang yang bisa hidup dua kali. Kita hidup hanya satu kali. Hanya satu kali, maka kesempatan pun untuk menyiapkan diri bagi hidup kekal hanya satu kali. Pada saat kematian, kita manusia akan berhadapan dengan Tuhan, dan waktu itu tidak ada kemungkinan lagi bagi kita membangun hidup rohani yang baru. Dan kalau pada saat yang menentukan itu hidup rohani kita sudah rubuh, maka keadaan itu akan berlangsung untuk selama-lamanya dan sungguh malanglah hidup kita. Oleh karena itu, sekali lagi saya mengajak kita semua tetap bekerja keras membangun kehidupan jasmani dan sekaligus kita berusaha terus untuk mengarahkan diri pada hal-hal surgawi dengan membangun kehidupan rohani yang baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah dalam kegembiraan Paskah kita mewartakan dan memberikan kesaksian iman kita akan Yesus Kristus yang bangkit melalui kata-kata dan sikap hidup kita yang baik. Juga dalam kegembiraan Paskah, marilah kita mengarahkan diri kita pada hal-hal surgawi dengan membangun hidup rohani yang baik dan selalu berusaha terlibat di dalam kehidupan gereja. Semoga Tuhan memberkati kita dan selamat pesta Paskah. Amin.